Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Hati-hatilah supaya tidak jatuh." Jemaat Tuhan yang terkasih, Musa adalah seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar. Dia berhasil membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Musa adalah seorang yang sangat mengasihi akan Tuhan. Tapi pada kenyataannya Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Hal ini bermula ketika bangsa Israel saat itu mengeluh kepada Musa dan Harun tentang tidak adanya air di padang gurun. Dan Musa dan Harun kemudian menghadap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan mereka untuk mengumpulkan orang-orang Israel, lalu menyuruh Musa untuk berkata-kata kepada bukit batu itu agar bukit batu itu dapat mengeluarkan air. Dan ini untuk membuktikan kepada orang-orang Israel bahwa Tuhan itu ada dan membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna kepada orang Israel. Tapi yang terjadi adalah Musa tidak melakukan hal itu. Yang pertama yang Musa lakukan adalah Musa berbicara kepada bangsa Israel. Padahal Tuhan tidak menyuruh Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Dari kata-kata Musa ini tergambar kata-kata yang sangat kasar dan tergambar nada kesombongan dari diri Musa. Kita melihat di kata-kata Musa yang dikatakan, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kata-kata kami di sini merujuk pada Musa dan Harun. Dan ini seolah-olah menggambarkan bahwa Musa dan Harunlah yang melakukan mujizat. Musa dan Harunlah yang berhak dan mampu melakukan mujizat. Padahal mujizat itu sendiri datang daripada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Musa ini menunjukkan bahwa Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan menunjukkan bahwa Musa gagal menunjukkan keberadaan Allah. Musa gagal untuk menghormati kekudusan Tuhan di depan umat Israel. Bahkan perbuatan yang berikut yang dilakukan Musa adalah bahwa Musa kemudian memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Padahal Allah memerintahkan untuk berbicara kepada bukit batu itu sehingga bukit batu itu dapat mengeluarkan air. Mungkin yang dilakukan Musa ini karena terdorong dengan rasa kesal dan marah kepada bangsa Israel akan keluh kesah mereka. Tapi apa yang dilakukan Musa ini adalah sesuatu yang berdosa karena dia tidak taat pada perintah Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam hal ini Musa berdosa kepada Tuhan dengan kata-kata dan perbuatannya. Saudara, pada bagian ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran rohani yang begitu berharga. Bahwa orang sehebat apapun, orang terbaik dimanapun, mereka pernah jatuh atau mereka juga bisa jatuh atau bisa gagal. Musa pemimpin yang besar, Musa pemimpin yang luar biasa, tapi dia juga mengalami kegagalan atau kejatuhan. Ketaatan dan imannya selama ini tidak menjamin Musa bebas dari kejatuhan, bebas dari kegagalan. Saudara, ini membuktikan bahwa tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini yang sempurna. Pemimpin sebesar apapun, sehebat apapun, pendeta sebesar apapun, sehebat apapun, seterkenal apapun, mereka memiliki cacat. Mereka juga pernah jatuh atau mereka juga bisa jatuh. Karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat
di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nasihat Paulus ini sungguh berharga, bahwa berhati-hatilah siapapun dia, sehebat sebesar apapun dia, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, sekali lagi, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang kebal terhadap dosa. Tidak ada pemimpin yang hebat sekalipun yang tidak punya cacat dan tidak pernah jatuh. Mereka punya cacat dan bisa saja jatuh. Karena itu, jikalau kita melihat ada anak-anak Tuhan atau pemimpin-pemimpin kita yang jatuh atau gagal, jangan menghujat mereka, jangan memaki mereka, mengucilkan mereka. Mari belajar dan ingat bahwa kita pun juga bisa mengalami kegagalan dan kejatuhan. Saudara, kesadaran akan hal inilah yang dapat menolong kita untuk senantiasa berhati-hati dan terus memperkuat iman kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi karena Tuhan masih kembali berbicara kepada kami dan mengingatkan kami bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Semua kami, baik itu kami sebagai jemaat, baik itu sebagai pemimpin ataupun pendeta, sebesar apapun, sehebat apapun, kami semua orang berdosa dan kami punya cacat, kami bisa saja jatuh, kami bisa saja gagal seperti Musa. Tuhan tolong kami supaya kami berhati-hati dan Tuhan jaga langkah kaki kami supaya kami tidak mudah terperosok di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.